Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helma Aprilisa dari Prodi PGSD kelas 6H. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan karakter. Mungkin sebagian dari teman-teman sekalian sudah pernah tahu ya, atau pernah dengar apa sih pendidikan karakter, namun belum sepenuhnya kita mengetahui atau sudahkah kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu, marilah ikuti saya dan dengarkan dengan baik-baik apa itu tentang pendidikan karakter. Nah, teman-teman yang saya hormati, hari ini saya akan menyampaikan sesuatu yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan kita, yaitu tentang pendidikan karakter. Kita sering dengar istilah ini di sekolah, tapi mungkin belum semua dari kita paham sepenuhnya apa itu pendidikan karakter. Nah, kali ini saya akan mencoba menjelaskan dengan sangat sederhana dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Apa sih itu pendidikan karakter? Jadi, teman-teman, pendidikan karakter adalah proses membentuk kepribadian dan akhlak kita. Jadi bukan soal menjadi pintar dalam pembelajaran saja, tapi juga tentang bagaimana kita bersikap, bertindak, dan memperlakukan orang lain dengan baik. Pendidikan karakter ini sangat penting karena menentukan siapa kita sebenarnya. Apakah kita orang yang jujur atau orang yang bertanggung jawab, disiplin, peduli, dan bisa dipercaya? Apakah kita termasuk dalam orang-orang tersebut? Nah, kalau kita punya nilai-nilai tersebut, kita bisa menjadi sukses bukan hanya di sekolah saja, tetapi juga dalam kehidupan kita. Nah, ada beberapa nilai penting dalam pendidikan karakter itu sendiri. Yang pertama, jujur. Jujur itu misalnya kita sedang di rumah, saat kita memecahkan gelas dan mengaku itu bentuk kejujuran, mungkin kita takut dimarahi, tapi kita memilih untuk berkata apa adanya atau sebenarnya. Di sekolah, saat ulangan, kita memilih untuk tidak mencontek, walaupun teman di sebelah terbuka bukunya. Itu pun salah satu kejujuran, dan justru itu yang membuat kita belajar bertanggung jawab atas hasil kita sendiri. Nah, kedua, disiplin. Mungkin terlihat sederhana, seperti datang tepat waktu di sekolah atau menyelesaikan PR sebelum tidur. Tapi dari hal kecil seperti itu, kita sedang melatih diri kita untuk menjadi orang yang bisa diandalkan di masa depan. Yang ketiga, ada tanggung jawab. Tanggung jawab juga tidak kalah penting ya teman-teman. Saya belajar dari pengalaman saya saat dipercaya oleh guru saat saya duduk di bangku kelas 3 SMP untuk menjadi ketua kelompok. Awalnya saya sangat merasa bingung karena saya belum pernah melakukannya. Tetapi lama-kelamaan saya sadar, tanggung jawab bukan soal mengatur orang lain saja, tapi memastikan semua berjalan baik dan saling membantu. Satu lagi yang tidak kalah penting adalah peduli. Dunia ini sangat terasa sempit, tapi anehnya kadang kita malah kurang peduli satu sama lain. Saat ada teman yang kesulitan atau bahkan hanya sekedar butuh didengarkan, apakah kita hadir? Menjadi orang yang peduli itu bukan berarti kita harus selalu punya solusi, tapi cukup hadir dan memperhatikan itu sangat berarti baginya. Nah, dan yang kelima, kerja keras. Kita harus belajar bersungguh-sungguh, walaupun kadang merasa lelah, kita nggak boleh menyerah walau hasil belum sempurna. Nah, di sini ada contoh penerapan pendidikan karakter dalam kehidupan sehari-hari. Di rumah, pendidikan karakter bisa kita terapkan dengan membantu orang tua, contohnya menjaga adik atau tidak membantah ketika orang tua lagi berbicara. Yang kedua, di sekolah, kita tunjukkan karakter baik dengan menaati peraturan kelas, menghormati guru, dan menghargai teman.
Dan yang ketiga, di lingkungan. Contohnya, ikut membersihkan lingkungan, menyapa tetangga, atau ikut kegiatan sosial lainnya. Bahkan di sosial media pun karakter penting. Kita bisa menyebarkan hal yang baik, tidak menjelekkan orang lain, dan menjaga etika digital. Karena menggunakan sosial itu ada baik dan buruknya, maka kita sebagai manusia untuk menerapkan pendidikan karakter ini harus bisa memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Yang baik mari kita tingkatkan, jika yang buruk harus kita tinggalkan. Nah, mungkin ada sih tantangan dari menerapkan pendidikan karakter ini ya teman-teman, tapi saya tahu menerapkan karakter baik nggak selalu mudah, pasti ada saja tantangan yang mungkin kita hadapi. Kadang kita menjadi malas, tergoda untuk mencontek, atau kesal saat dinasihati. Tapi justru dari tantangan itulah karakter kita terbentuk. Setiap kali kita memilih untuk jujur, bersabar, dan tetap berbuat baik, karakter kita semakin kuat. Coba sekarang teman-teman pikirkan nilai karakter apa yang paling sering kalian terapkan, dan nilai apa yang menurut kalian perlu ditingkatkan. Misalnya, saya merasa cukup disiplin, tapi kadang saya kurang sabar. Nah, dari situlah saya belajar untuk terus memperbaiki diri. Tidak apa-apa kalau belum sempurna, yang penting kita punya niat dan usaha untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Nah, teman-teman, pendidikan karakter bukan hanya pelajaran di buku saja. Ini soal kebiasaan sehari-hari. Kita bisa memulainya dari rumah, dengan membantu orang tua tanpa disuruh, di sekolah dengan menghargai guru dan teman, dan di lingkungan dengan menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan. Saya yakin kalau kita terus membiasakan nilai-nilai dalam kehidupan kita, bukan hanya diri kita yang akan berubah, tapi juga orang-orang di sekitar kita. Karakter itu seperti cermin. Saat kita berbaik, dunia akan memantulkan kebaikan itu kembali kepada kita. Jadi, pendidikan karakter itu sangat penting karena membentuk siapa kita. Bukan hanya sebagai pelajar atau mahasiswa, tapi sebagai manusia yang utuh. Saya ingin mengajak teman-teman semua, marilah kita mulai dari hal-hal yang kecil saja. Jangan menunggu sampai dewasa untuk menjadi pribadi yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Mulai hari ini dari diri kita sendiri, karena masa depan yang baik bukan hanya ditentukan oleh nilai ujian, tapi juga ditentukan dengan karakter yang kita miliki. Ingat kata pepatah, adab lebih baik daripada ilmu. Itu mengajarkan kita bahwa akhlak dan tata krama sangat penting dalam kehidupan. Ilmu yang tidak diimbangi dengan adab akan menjadi berbahaya dan tidak bermanfaat. Adab yang baik akan membuat kita lebih dihormati, dipercaya, dan disukai oleh orang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Saya berharap informasi ini bisa diterapkan oleh teman-teman yang sudah menontonnya. Kita tidak perlu menjadi orang lain untuk diri kita sendiri, tapi kita perlu menjadi diri kita sendiri supaya diri kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Untuk menerapkan pendidikan karakter tadi ya teman-teman, saya harap kalian bisa memulainya dari diri sendiri. Setelah kita sudah menerapkan dari diri sendiri, boleh kita sharing untuk kepada orang lain supaya orang tersebut menjadi pribadi yang lebih baik juga dari sebelumnya. Terima kasih ya teman-teman atas perhatiannya semua yang sudah meluangkan waktunya sedikit untuk menonton informasi yang sudah saya berikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan akhirul kalam, saya akhirin menyampaikan informasi ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bye bye.